Baik, selamat berjumpa kembali kepada mahasiswa. Semoga pertemuan kali ini kita semakin intensif di dalam pembelajaran. Jadi kita ketemu lagi berkaitan dengan etika administrasi negara. Pada pembahasan materi filsafat etika. Tapi sebelumnya mari kita pahami dulu apakah etika ini dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ya. Jadi sebagai ciri-ciri ilmu pengetahuan dia memiliki ciri yang pertama bersifat rasional empiris. Jadi setiap kejadian yang dipahami sebagai kejadian etika itu bisa dirasakan ya, kemudian bisa dilihat atau bisa juga menjadi perdebatan yang serius berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat secara empiris ya. Jadi kalau kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, maka dampaknya adalah rasa marah, emosi ya, kemudian merasa tidak dihormati dan seterusnya. Nah, ketika itu terjadi berarti etika itu sebenarnya ada di dalam kehidupan kita meskipun tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan bagaimana dampaknya terhadap perilaku seseorang. Kemudian historical ya, jadi dapat dirunut kembali secara historis tentang kejadian-kejadian etika ya, misalnya ketika sesuatu kejadian menjadi konflik misalnya, itu barangkali kita runut ke belakang, ternyata ada peristiwa-peristiwa atau omongan-omongan atau perilaku-perilaku yang tidak baik membuat orang itu marah sehingga menjadi konflik ya. Itu secara historis bisa diceritakan dan bisa dirunut kejadiannya ya. Kemudian bisa juga dirunut tanggal-tanggal kejadiannya, dampak-dampak perilakunya, reaksi-reaksi yang diberikan oleh orang lain. Kemudian bersifat sistematis ya. Jadi secara keilmuan bisa diceritakan sedemikian rupa, runut peristiwanya bisa diceritakan ya. Jadi tidak melompat-lompat demikian rupa. Dan kemudian dalam pembelajarannya pun terstruktur bisa kita lakukan ya, sistematis ya. Bisa diuji ya, kemudian beberapa peristiwa yang mendahului terhadap kejadian-kejadian bersifat etika. Kemudian memiliki metode. Jadi metode yang sudah sering kita dengar, apakah itu metode bagaimana peristiwa etika atau moral itu bisa dikaji sedemikian rupa dengan menggunakan metode-metode ilmiah ya. Jadi bisa dengan kualitatif maupun kuantitatif ya, tentang bagaimana perasaan orang, kenapa dia bisa menilai bahwa orang itu baik. Tentu ada kriteria-kriteria yang disebutkan oleh orang tersebut tentang ciri-ciri atau karakteristik orang itu baik. Kemudian bersifat universal atau umum ya. Jadi kejadian-kejadian ini atau peristiwa-peristiwa moral ini bisa diakui secara umum. Jadi kalau kita merasakan sakit ketika difitnah ya, tentu di tempat lain juga seperti itu. Nah, semakin banyak orang merasakan itu, semakin sesuatu yang menuntut universalitas bahwa setiap orang secara general akan merasakan rasa yang sama ya. Misalnya kalau mereka diperlakukan tidak baik, maka mereka merasakan sakit. Jika mereka dihormati dan diberikan tempat yang baik, maka mereka merasakan senang. Ini hal-hal yang bersifat umum dan diakui oleh seluruh masyarakat ya. Sehingga oleh sebab itu etika itu memiliki ciri-ciri ilmiah tadi, maka dapat dianggap sebagai ilmu. Nah, kita sekarang lihat bagaimana etika ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan sosial ya.
Jadi kita sering mendengar namanya kode etik ya. Kode etik itu ada kode etik kedokteran, ada kode etik wartawan, ada kode etik perguruan tinggi, mahasiswa dan seterusnya. Itu sebenarnya apa yang kita pelajari sebagai etika dan moral kehidupan masyarakat ini sebenarnya adalah diajarkan oleh tetua kita sebagai sesuatu proses yang tidak terjadi tiba-tiba. Jadi Anda memiliki perilaku baik sekarang adalah proses yang membentuknya melalui proses pembelajaran atau learning process. Maka pribadi-pribadi yang baik atau pribadi-pribadi yang tidak dianggap tidak baik terbentuk dalam diri seseorang. Kemudian kita akan mempersempit wilayah problematik yang kita ingin kaji. Misalnya kalau etika terkait dengan kedokteran, etika terkait dengan mahasiswa, etika sebagai dosen, etika sebagai suami, etika sebagai anak dan seterusnya. Juga etika sebagai orang kantoran, sebagai pelayan publik itu ya. Dipersempit wilayah kajiannya sehingga pemberlakuannya pun berbeda-beda ya. Jadi masing-masing KOP memiliki kode etik yang berbeda. Barangkali kalau dipertentangkan antara kode etik yang satu, ya kode etik yang dilayani dengan yang melayani, sering terjadi pertentangan. Misalnya terkait dengan protap pelayanan kesehatan, jadi misalnya ya. Jadi di masyarakat ingin cepat, ya ini harus didahulukan. Tapi bagi tenaga kesehatan, selain dia melindungi atau mengupayakan keselamatan masyarakat yang dilayani, mereka juga harus mengutamakan keselamatan tenaga kesehatan itu sendiri, pekerjaannya dan masyarakat yang lainnya ya. Jadi mereka harus mengikuti protap-protap yang sesuai dengan prosedur yang telah dibuatkan oleh undang-undang. Sedangkan kalau kita sebagai yang dilayani tentu akan menuntut protap-protap yang lebih ringan dan bisa mempercepat pelayanan kita. Nah, ini harus dipadukan sehingga wilayah-wilayah itu tentu akan menjadi dipersempit untuk bisa saling memahami bagaimana etika itu berjalan di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian perlu dipahami juga bahwa etika itu semua aturan-aturan tentang baik dan buruk jangan sampai menghambat daya kreativitas masyarakat. Tapi justru dengan pengaturan etika dan moral ini diharapkan ya, mengantarkan masyarakat atau manusia itu ke arah yang lebih baik dan lebih maju, yang diakui secara universal sebagai perilaku-perilaku yang baik. Misalnya kalau Anda ingin mengatur anak-anak kita dengan aturan-aturan yang ketat, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan sampai justru dengan aturan-aturan itu mengekang kebebasan mereka sehingga membuat anak-anak kita menjadi kerdil, anak-anak kita menjadi tidak mandiri, kemudian juga tidak percaya diri. Karena setiap aturan yang dibuat oleh orang tua kita menghasilkan rasa takut, khawatir, ya, was-was dan seterusnya. Tetapi justru sebaliknya etika ini dibuat untuk bagaimana setiap individu yang akan menjalani peraturan etika dan moral itu merasa daya kreativitasnya itu bisa dikembangkan dengan baik. Ya. Jadi pandai-pandailah saudara ketika ingin membuat aturan-aturan tersendiri di dalam rumah tangga maupun di dalam kantor di mana Anda bekerja. Kemudian mengurangi campur tangan pimpinan atau pemerintah. Jadi dengan berlangsungnya etika secara otomatis dipelajari oleh masyarakat mana yang baik, mana yang buruk dalam rangka manajemen pelayanan publik atau administrasi publik ya, melalui etika administrasi, maka bagaimana sedapat mungkin masyarakat itu bergerak sendiri ke arah kebaikan gitu ya. Jadi ke zona nyaman, ke zona yang bisa saling menjaga, saling mengamankan, bersifat tertib, disiplin, dan selalu saling membantu.
Sehingga tugas-tugas dari pemerintah ya, yang termasuk juga penegakan etika dan moral, apakah itu dari dalam bentuk agama, dalam bentuk peningkatan disiplin ya, dari penegak hukum ya, penertiban masyarakat dan sebagainya, mereka bertugas barangkali lebih sedikit atau mengurangi tugas-tugas mereka untuk mengawasi yang memang mereka-mereka yang sebagian kecil saja yang barangkali dianggap tidak atau melanggar etika dan peraturan-peraturan yang ada. Jadi karena masyarakat sudah secara otomatis akan menata dirinya menuju ke kebaikan ya. Barangkali ada segelintir orang yang nyeleneh, itulah tugas-tugas bagian penertiban ataupun pengamanan ataupun tugas-tugas lain yang mengarahkan masyarakat itu untuk kembali kepada perilaku-perilaku yang lebih baik. Kemudian apa yang sering menjadi ukuran etika di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sering kita mendengar kata jujur, kemudian hormat ya, kemudian integritas ya. Jadi mengucapkan sangat mudah sekali ya. Bagaimana untuk bersifat jujur ya. Tetapi ukuran-ukuran kejujuran itu juga sangat luas ya. Karena seringkali ketika kita memahami rasa jujur secara ilmiah atau fanatik gitu ya, bisa juga mengurangi daya kreativitas yang bersangkutan ya. Jadi ketika dia tidak memahamkan diri bagaimana sebenarnya jujur itu berlaku di setiap komponen masyarakat ya. Jadi tindakan-tindakan yang dianggap jujur, menghormati, integritas dan sebagainya itu kadar dari setiap orang berbeda-beda. Cara penilaiannya juga berbeda-beda sehingga dalam praktik di dalam kehidupan masyarakat itu tidak akan berlaku sama bagi masyarakat. Meskipun secara konseptual semua kelompok masyarakat itu menerapkan etika yang berkaitan dengan kejujuran ya. Menghormati orang lain, menghormati ketatanegaraan ya. Kemudian integritas, memiliki integritas terhadap negara, integritas terhadap kelompok, integritas diri dan seterusnya. Kemudian sebagai kewarganegaraan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi secara peraturan perundang-undangan. Kemudian memegang janji-janji yang dikemukakan baik secara pribadi terhadap organisasi, pribadi terhadap kelompok, pribadi antar pribadi, maupun sebagai sumpah sebagai warga negara yang tanpa diminta kita harus berjanji sebagai warga negara untuk taat kepada peraturan dan perundang-undangan. Itu adalah sebuah etika administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian etika juga berkaitan dengan keunggulan. Nah, semakin banyak hal-hal yang berkaitan dengan etika ini dilakukan secara baik, maka akan menampilkan keunggulan atau kredibilitas seseorang. Ya, kemudian juga nilai seseorang. Ya, karena secara umum etika atau perilaku-perilaku yang baik atau moralitas yang baik secara umum dimanapun menjadi kriteria penilaian untuk menempatkan seseorang dalam posisi yang terhormat ya di masyarakat, ya diakui oleh masyarakat ya. Kemudian ada kesetiaan, ada akuntabilitas, ada adil, kredibilitas, kemudian juga perhatian. Nah, ini beberapa terjemahan bagaimana etika itu dapat diwujudkan dengan indikator-indikator yang sudah saya kemukakan. Barangkali ada beberapa indikator lain ya, misalnya sopan ya, kemudian saling menghargai ya, kemudian menghargai hasil karya orang lain ya, kemudian menghormati tugas-tugas pelaksanaan tugas orang lain dan seterusnya yang bisa Anda gali
Semakin banyak Anda bisa menggali indikator-indikator orang yang beretika maupun bermoral ini, maka semakin banyak kasana-kasana yang bisa memperbaiki perilaku-perilaku kita ke arah yang lebih dianggap orang memiliki etika yang baik. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan filsafat etika. Jadi ada beberapa yang kita akan bahas dalam kesempatan ini. Ada yang etika dan moral, kemudian moral, nilai, norma, sanksi, kemudian tugas etika, objek etika, metode etika, dan sistematika etika. Nah, apa yang kita pahami tentang etika dan moral? Etika itu sebagai tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang diestimasi tentang tindakan moral. Kemudian yang lain menyebutkan ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta tetapi mengenai nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang ide, gagasannya di masa depan. Preposisi baik di masa depan, mau jadi apa yang ingin diterjemahkan di dalam cita-citanya mereka. Ya, ingin mendapat tempat, ingin dihormati oleh masyarakat. Nah, ketika diterjemahkan itu banyak indikator yang harus mereka penuhi. Jadi misalnya katakanlah saudara menyampaikan ide gagasan, saya ingin menjadi orang terhormat. Maka indikator-indikator tadi yang berkaitan dengan etika dan moral itu harus Anda laksanakan. Jujur, integritas, ya, taat sebagai warga negara, disiplin, ya, sopan santun dan seterusnya yang diinginkan oleh masyarakat-masyarakat di mana saudara ingin menjadi orang terhormat. Ya, karena kapasitas-kapasitas mereka berbeda, ya. Jadi kalau ingin menjadi terhormat di kampungnya tentu batasannya lebih sempit, ya. Kalau ingin terhormat di kecamatan menjadi wakil DPR tentu batasannya lebih luas dan seterusnya. Sehingga kaitan-kaitan untuk menuju ke arah itu mereka harus mempersiapkan diri, indikator-indikator etika dan moral yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian kita bahas tentang moral di sebelah kanan. Moral adalah filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan. Jadi tindakan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dimaknai. Moral juga ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah-kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan. Ya, hampir sama. Kemudian filsafat yang membicarakan tentang penilaian mengenai tingkah laku yang benar, yang menggunakan predikat-predikat kesusilaan. Jadi masing-masing orang bisa menerjemahkan tentang kesusilaan tersebut. Kesusilaan yang berlaku di organisasi A berbeda dengan kesusilaan yang berlaku di organisasi B. Termasuk juga bagi yang dilayani dan bagi yang melayani. Mereka memiliki hal-hal yang berbeda yang patut dihormati. Lalu kita bahas tentang pendapat Aristoteles, ya. Jadi di situ membagi beberapa etika. Yang pertama adalah etika deskriptif, di mana kelompok ini bekerja secara rasional empirik, bertolak pada kenyataan adanya gejala-gejala kesusilaan yang dapat dilukiskan serta dijelaskan secara ilmiah. Kemudian etika deskriptif ini ada sejarah kesusilaan yang menjadi kajiannya adalah pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma dan cita-cita kesusilaan yang berlaku pada kurun waktu tertentu serta lingkungan tertentu. Jadi bagaimana kita diajarkan tentang berbagai perilaku, ya. Jadi misalnya
kalau kita merunut sejarah gitu ya, sejarah di masing-masing pembelajaran etika dan moral gitu ya. Jadi di masing-masing kantor ada sejarah dan riwayat visi misi dan cara-cara bertindak di sebuah organisasi tersebut. Kapan dia dicetuskan peraturan-peraturan itu? Kapan dia mencetuskan bahwa pegawai harus menggunakan atribut apa dan sebagainya? Itu ada riwayatnya yang kita lihat. Ya, termasuk juga misalnya di agama-agama kita masing-masing itu sejarah-sejarah dari ajaran-ajaran suatu suatu tata kebajikan tertentu ada riwayatnya. Misalnya kalau saya sebagai umat Hindu, barangkali kita melihat di Bharatayuda muncul Bhagavad Gita gitu ya. Jadi sekian ribu tahun sebelum Masehi muncul, kemudian setelah itu ada muncul Saramujaya, begitu kan, riwayat-riwayat yang mengajarkan bagaimana setiap perilaku individu itu untuk berlaku. Dan juga kitab-kitab yang diajarkan itu berbeda-beda, meskipun nanti isinya mirip-mirip gitu ya, sebagai pembelajaran peningkatan kemampuan umat untuk memahami hidup dan kehidupannya dan bermasyarakat. Jadi dan setiap pengarangnya juga menyajikan secara berbeda, atau setiap penulis atau penyusun buku atau yang mewahyukan kitab-kitab tersebut itu memiliki cara-cara pengajaran terhadap umatnya secara berbeda, walaupun sebenarnya isinya sama, terkait dengan kemampuan atau meningkatkan manusia menuju perilaku yang lebih baik ya. Kemudian ada fenomenologi kesusilaan. Jadi mencari makna kesusilaan dari gejala-gejala kesusilaan. Memahami fenomena. Apa yang nampak dari perilaku seseorang, terus bagaimana dampaknya terhadap orang lain yang diajak berkomunikasi. Bagaimana gerakan tubuhnya, bagaimana kata-katanya yang keras, bagaimana kata-katanya yang lembut, tetapi kadang juga dari suasana lembut itu menghadirkan sindiran, tekanan, dan seterusnya. Sebaliknya kata-kata yang keras bisa menghadirkan pembelajaran, bisa bermakna lembut di dalamnya. Tergantung pada situasi, tergantung juga orang yang diajak bicara. Jadi kalau anaknya dikerasin berarti dia mendidik. Kalau orang lain berbicara keras berarti bisa diartikan konfrontasi atau konflik. Nah ini sering kita bisa maknai melalui fenomenologi. Kemudian etika normatif atau etika derivatif. Kelompok ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan, bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaan, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutan, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran kesusilaan. Etika menuntut ketidakberpihakan atau impartiality. Tidak berpihak bukan berarti bahwa secara pribadi tidak mempunyai pertimbangan kesusilaan. Jadi ketika misalnya kita mengajarkan kesusilaan itu bersifat netral, ya, bersifat sukarela, yang memaknai, yang akan melaksanakan, mereka bebas melaksanakan atau tidak, tergantung pada rasa yang dia ingin capai. Jadi kalau dia merasakan ketika misalnya tidak boleh berkata keras, ya, kemudian atau sebaliknya kita harus sopan santun, lembut dan seterusnya. Nah, orang yang berlaku itulah yang akan merasakan. Ketika dia keras, mendapatkan dampak apa? Respon orang bagaimana? Nah, potensi konflik bisa terjadi. Atau dia karena berkata-kata yang kasar lalu sering konflik, menyadari diri lalu dia berubah sikap. Nah, ketika diajarkan mereka tidak menerima.
tetapi ketika dia berlaku kemudian ada respon yang negatif terhadap perilaku kita, maka mereka menyadari bahwa ajaran yang diberikan tadi itu adalah benar adanya. Bahwa ketika kita berkata kasar, orang lain merasa sakit dan bisa menimbulkan konflik. Sebaliknya ketika kita berkata-kata lembut, sopan santun, orang lain menghormati diri kita. Nah sekarang tinggal kita memilih yang mana yang harus lebih sering kita lakukan. Tetapi sebaliknya ketika kita berhadapan dengan orang kasar, kita berlaku lembut, justru bisa berbeda hasilnya. Ya. Tapi secara umum kalau meskipun kita berbicara dengan orang yang kasar, lalu kita lembut, biasanya yang kasar itu mengikuti yang lembut. Itu biasanya. Jadi sering-seringlah kita berperilaku dan mengikuti kaidah-kaidah yang dianggap sebagai perilaku baik oleh masyarakat umum. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan moral. Jadi moral itu berasal dari bahasa Latin atau mores, ya, yang berasal dari mos atau tunggal, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai susila. Moral adalah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia. Mana yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Jadi sebenarnya moral ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara turun-temurun. Ya. Jadi dibiasakan. Oleh sebab itu bagaimana supaya orang atau anak-anak kita berperilaku mengikuti kaidah-kaidah positif adalah caranya dibiasakan mereka untuk berlaku jujur. Berlaku sesuai dengan batas-batas yang dianggap baik oleh orang lain. Misalnya dari kecil diajarkan untuk membuang sampah tidak sembarangan, ya. Membuang sampah di tempatnya, menghormati orang yang lebih tua, ya. Kemudian tidak memanggil orang dari jauh secara kasar dan seterusnya, ya. Kemudian menegur orang yang salah dengan sopan, ya, dengan menunjukkan kesalahannya, terus menunjukkan bagaimana cara perbaikannya. Jadi tidak hanya sekedar menyalahkan saja. Nah, secara lebih rinci, moral itu bisa juga dikatakan prinsip-prinsip benar dan salah atau baik buruk. Karakter tentang benar, salah, dan baik buruk. Karakter, ya. Jadi ada prinsip, ada karakter yang sudah nampak nanti menjadi perilaku orang. Prinsip itu sudah baru mungkin diajarkan melalui agama, melalui ajaran-ajaran budi pekerti, melalui pembelajaran PMP kalau dulu, ya. Jadi pendidikan moral Pancasila, ya. Jadi kemudian pendidikan kewarganegaraan, ya. Nah, kemudian suasana hati atau semangat yang menjunjung tinggi tugas dan yakin akan kebenaran apa yang dilakukan. Jadi semangat, suasana hati. Bagaimana bisa menggugah suasana hati seseorang? Tentu kita harus melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan orang, kan gitu. Apa yang menjadi tujuan moral berikutnya? Memberikan pengarahan tingkah laku, memberikan pedoman tingkah laku sebagai alat penilai tingkah laku. Ya, jadi pertama memberikan pengarahan, yang sebagai pedoman dan sebagai alat penilai tingkah laku. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang nilai. Tadi sudah banyak dibahas tentang nilai. Apa itu nilai? Sesuatu yang berharga. Ya, sifat hal yang penting, berguna, sesuatu yang paling didambakan. Dapat berfungsi sebagai pedoman hidup, sesuatu yang ingin dicapai. Indikator-indikator yang dicapai. Sesuatu yang dimuliakan atau dikagumi. Moral agama, moral seni, moral ilmu pengetahuan, moral ekonomi, moral politik, moral hukum, moral kebiasaan. Moral ilmu pengetahuan.
Tentu misalnya arahnya yang secara umum ilmu pengetahuan adalah mencerdaskan orang, meningkatkan kemampuan orang untuk bisa hidup dalam kehidupan sekarang. Jadi tidak ada ilmu yang tujuannya menyesatkan orang untuk menjadikan orang terpuruk. Tapi ketika Anda misalnya menyelesaikan suatu pengetahuan tertentu, terjadi ya, misalnya belajar ilmu kimia gitu ya, belajar tentang racun, itu bagaimana racun itu digunakan untuk membasmi serangga. Tapi kalau digunakan senjata untuk membunuh orang, tentu itu menjadi sesuatu yang salah. Ya. Misalnya kalau belajar matematika adalah untuk meningkatkan kemampuan Anda di bidang kemampuan matematik. Ya, menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara matematis ya. Nah, tentu akan meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat. Inilah yang menjadi tumpuan-tumpuan daripada etika itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan tentang norma. Semua ini adalah bagian dari etika itu ya. Norma itu ukuran, suatu aturan atau pola suatu tindakan. Pedoman mengatur tingkah laku masyarakat. Standar pertimbangan yang menetapkan penelitian tentang etika. Penjabaran dari nilai. Nah, ini norma. Jadi norma yang diatur masyarakat itu tentu harus dideskripsikan kembali dalam bentuk-bentuk perilaku nyata yang bisa ditiru atau diajarkan kepada masyarakat. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada norma ini atau nilai ya? Sebagai acuan atau alat ya. Kemudian untuk menilai apakah perbuatan atau tindakan baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, berdosa atau tidak berdosa. Jadi sebagai indikator untuk menjustis atau untuk mengarahkan orang yang dikategorikan kurang mengikuti norma-norma yang dianggap baik ya. Jadi kalau tidak ada standar-standar yang harus dicapai, tentu kita tidak akan bisa memberikan learning proses bagi generasi muda berikutnya untuk belajar tentang norma. Kemudian kita lanjutkan tentang sanksi. Apa itu sanksi? Jadi reaksi tentang tingkah laku dibolehkan atau tidak dibolehkan. Nah, ketika mereka melakukan tindakan yang tidak boleh, gitu, lalu dilakukannya apa sanksinya? Ya, sanksi juga reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sanksi juga sebagai tanggungan berupa tindakan atau hukuman dan sebagainya memaksa orang untuk menempati janji atau mentaati apa-apa yang telah ditentukan. Kemudian persetujuan, dorongan tingkah laku dan sebagainya oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah umum. Jadi ini sanksi. Jadi kalau kita melanggar di dalam masyarakat, ada sanksinya. Kalau melanggar hukum, sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kalau sanksi moral, mungkin dalam berbagai bentuk, ya. Bisa juga dikucilkan di dalam masyarakat, ya, bisa juga tidak dihormati, ya, kemudian disepelekan, ya, tidak diajak bergaul dan seterusnya, ya. Apa yang menjadi manfaat sanksi ini? Jadi sanksi pengukuhan perbuatan sesuai dengan norma, alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma untuk menghukum perbuatan tindakan dianggap tidak sesuai dengan norma, merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggar norma. Jadi sanksi ini sangat penting untuk merubah tatanan yang tidak baik menjadi baik. Tapi sering sekali di zaman sekarang ini orang jarang menerapkan sanksi. Mungkin karena proses demokrasi, ya, pengakuan terhadap kebebasan beraktivitas bagi seseorang atau individu atau kelompok, ya. Jadi lebih banyak toleransi, ya, sehingga sering sekali sekarang sulit untuk membedakan mana tindakan yang dianggap benar dan mana tindakan yang dianggap salah. Jadi misalnya kita sangat tolerir kepada anak-anak yang
bahasanya kasar ya. Jadi memakai sumpah serapah ya, kemudian mengata-ngatai orang tuanya gitu ya. Jadi kita seringnya mentolerir itu dianggap menjadi kebiasaan ya. Ternyata berkata-kata kasar terhadap orang yang lebih tua itu sesuatu yang lumrah ya. Sampai memukul, kadang-kadang memukul adiknya, saudaranya, itu dianggap kenakalan anak-anak biasa. Jadi tidak diperlakukan atau disanksi bagi mereka yang melakukan, meskipun dilakukan sangat sering. Nah inilah sehingga muncullah kenakalan remaja, kekerasan di dalam rumah tangga dan seterusnya. Ya misalnya kalau KDRT sebelum diatur itu kekerasan terhadap di rumah tangga itu dianggap hal yang biasa antara hubungan suami dan istri. Nah kemudian setelah diatur undang-undang maka itu dianggap pelanggaran terhadap hukum ya. Nah inilah perlu dipahami sehingga kenapa dalam periode tertentu peraturan-peraturan norma itu tidak dianggap penting, dan pada periode yang lainnya seperti tadi saya contohkan sebelum ada pengaturan tentang KDRT, barangkali kejadian KDRT itu dianggap lumrah antara suami dan istri, terutama si suami ya. Jadi tapi setelah ada aturan-aturan tentang KDRT ini maka sedikit pun kita melakukan penganiayaan terhadap bagian atau anggota keluarga kita itu dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah kemudian apa yang menjadi tugas etika ini? Etika adalah penyelidikan filsafat tentang bidang mengenai kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang baik dan yang buruk di bidang moral. Jadi yang pertama adalah sebagai sifat dasar etika, sifat kritis fenomenologi. Jadi bagaimana etika itu bisa memahami, memaknai sebuah proses atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok atau suatu organisasi. Kemudian etika menuntut pertanggungjawaban melalui perintah dan larangan. Jadi perintahnya harus diikuti untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi orang banyak. Ya. Kemudian larangannya harus dijauhi atau dihindari untuk dilakukan. Ya. Nah kemudian selanjutnya etika mengantarkan orang kepada kemampuan untuk bersifat kritis dan rasional. Jadi hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang, apalagi tokoh masyarakat, itu bisa kita tahu itu sesuatu yang dianggap tidak biasa oleh hukum norma di masyarakat, sehingga kita bisa melakukan analisis, bahkan bisa memprediksi kalau begini perilaku orang ini ke depan akan seperti ini dampaknya, dan seterusnya. Kita bisa secara ilmiah bisa menganalisis setiap peristiwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ataupun organisasi tertentu. Nah kemudian apa yang menjadi objek etika? Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pernyataan tentang tindakan manusia, pernyataan tentang manusia itu sendiri, atau tentang unsur-unsur kepribadian manusia seperti motif, maksud, dan wataknya. Jadi ketika kita melihat landasan perilaku seseorang, kita bisa menganalogikan, ya, memprediksi, mewacanakan, bahwa orang yang kalau begini perilakunya nanti akan seperti ini orang ini. Ya. Di rumahnya secara historis pasti begini. Ya, misalnya kalau kita melihat orang-orang yang nampak perangainya keras, ya, tahan banting, ya, kita bisa memprediksi meskipun tidak selamanya benar gitu ya. Pasti di rumahnya kehidupannya dia keras ya.
Kalau kita melihat ada orang yang memiliki perilaku sopan santunnya baik, lemah lembut, dia penuh dengan etika, kita bisa memprediksi bahwa orang tersebut pasti berada di lingkungan yang baik atau di lingkungan orang-orang yang taat terhadap agama atau spiritualitas. Jadi itu prediksi-prediksi yang bisa kita lihat melalui pernyataan tindakan manusia ataupun pernyataan tentang manusia itu sendiri dan unsur-unsur kepribadiannya. Meskipun tidak semuanya benar, karena dengan kemajuan teknologi ini orang bisa berperilaku, orang-orang yang memang tanda kutip bisa berperilaku yang 100 derajat berbeda dari apa yang kita bisa lihat, ya. Nah, kemudian 3 macam pernyataan sebagai bahan etika: pernyataan kewajiban, penilaian moral, dan yang terakhir adalah penilaian bukan moral. Jadi ada misalnya kalau penilaian moral kita sifatnya lebih abstrak, ya, harus pemaknaan yang dalam, ya, juga harus kita paling tidak lama berkecimpung dalam kehidupan masyarakat tersebut. Jadi kalau pernyataan non moral itu misalnya tindakan-tindakan yang sifatnya spontan, ya, yang bisa menyenangkan hati orang, ya, misalnya seperti humor, ya, padahal apa yang dibicarakan mungkin kata-kata yang tidak senonoh tetapi membuat orang gembira, itu misalnya. Nah, tetapi membuat orang gembira, senang, ya, tidak membuat orang sakit hati. Tetapi kadang-kadang dalam kemajuan teknologi, bahasa-bahasa tidak senonoh direkam, dipublish dalam sosial media, akan memberikan tanggapan yang berbeda, ya, sehingga banyak orang yang tidak tahu kondisi yang sebenarnya terjadi memberikan komentar-komentar atau bisa memberikan dampak tidak baik bagi seseorang atau orang yang membacanya. Jadi orang yang membacanya bisa risih, bisa sakit hati, bisa tidak enak, bisa memprotes dan seterusnya. Maka perilaku etika hanya berlaku, atau perilaku etika, moral dan sebagainya berlaku pada konteks tertentu, tidak secara general berlaku di semua konteks atau peristiwa ataupun dalam bentuk nyata dengan di dunia maya. Tentu akan berbeda responnya, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan metode etika, ya. Jadi metode etika, pendekatan-pendekatan empiris, deskriptif atau fakta moral yang dipastikan adanya, digambarkan bagaimana bentuknya, dikomparasi dengan pemberlakuan di masyarakat serta mampu mengungkapkan kesejahteraannya. Kemudian fenomenologis tadi sudah saya sampaikan, ya, jadi diperhatikan dengan seksama unsur-unsur apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian normatif, moral pemberlakuannya disesuaikan dengan tempat dan waktunya, apakah diterima atau akan ditolak. Kemudian ada metode metaetika, berusaha mencegah kekeliruan dan kekaburan dalam penyelidikan fenomenologis dan normatif. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga saudara-saudara bisa memahami sehingga bisa meningkatkan kemampuan memahami perilaku seseorang dan bagaimana sebaiknya kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya, baik itu sebagai mahasiswa, ya, sebagai orang tua, kemudian sebagai anak, ya, kemudian sebagai bawahan di kantor saudara atau atasan di kantor saudara, tentu akan memiliki kode etik yang berbeda
dan pemberlakuannya juga berbeda sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh pimpinan, bawahan, dan seterusnya. Karena kapasitas untuk menyerap kebiasaan-kebiasaan moral ini berbeda. Tapi hendaknya kita selalu mengacu atau menuju ke arah mana yang dianggap orang banyak sebagai perilaku baik, sebagai tindakan-tindakan moral yang baik. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini saudara bisa memahami, ya, sebagai pesan moral dalam pertemuan saya ini. Milikilah keberanian untuk mengatakan tidak. Milikilah keberanian untuk menghadapi apa yang terjadi. Lakukan apa yang benar, karena memang benar. Itulah kunci ajaib agar kita bisa hidup dengan integritas yang baik. Terima kasih.